ini kita boleh dipertemukan kembali dalam anugerah Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi ini di dalam kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Amos pasal 5 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6. Karena itu mari kita membacanya secara bersama-sama. Amos pasal 5 ayat ke-4 sampai ayat yang ke-6. Jika Bapak Ibu sudah ketemu, mari kita membacanya secara bersama-sama karena hanya 3 ayat saja. Bapak Ibu sudah ketemu? Amin. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-4. 1, 2, iya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan simak dalam Alkitabnya masing-masing. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita pagi ini, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini diulangi 2 kali dalam bacaan yang kita baca. Di ayat 4 dan ayat ke-6, 2 kali kata-kata ini diulangi. Di sana dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup. Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya pengertian dari kata mencari? Bapak Ibu, mencari itu berarti berusaha untuk mendapatkan. Mencari itu berarti berusaha untuk menemukan. Mencari berarti berusaha untuk memperoleh. Mencari itu berarti berusaha untuk memiliki sesuatu. Itu mencari. Jadi kalau kita mencari, maka pasti kita akan mendapatkan, menemukan, memperoleh, atau memiliki apa yang kita cari. Nah, di dalam ayat ini, mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Bapak Ibu, konteks dalam bacaan kita ini adalah kitab Pertapan. Bangsa ini baru pulang dari pembuangan, dan setelah mereka kembali dari pembuangan, ada 3 tempat di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah Betel, yang kedua adalah Gilgal, yang ketiga adalah Berseba. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 katakan, janganlah kamu pergi ke Betel, jangan hanya pergi ke Gilgal, dan yang ketiga adalah jangan pergi ke Berseba. Tentu 3 tempat ini memiliki makna yang dalam bagi bangsa Israel, karena 3 tempat ini menunjukkan historis, menunjukkan sejarah daripada kehidupan bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi di Betel? Rupanya di Betel adalah Allah bertemu dengan umatnya. Betel berarti Allah berjumpa dengan umatnya. Bapak Ibu ingat kisah tentang Yakub.
Ketika ia tidur, maka kemudian ia melihat tangga dari langit turun ke bumi. Kemudian tempat ia meletakkan batu kepalanya, yaitu batu, kemudian ia mendirikan sebagai satu tempat untuk beribadah kepada. Itu sebabnya Yakub berkata, sungguh di tempat ini aku menemukan Tuhan. Betel berarti tempat bertemu Tuhan. Itu sebabnya Betel itu menjadi pusat, menjadi umat Israel harus datang ke Betel untuk menyembah akan Tuhan. Ini yang pertama tentang Betel. Jadi Betel itu menjadi tempat bersejarah bagi Israel. Yang kedua adalah Gilgal. Nah, bagaimana dengan Gilgal? Bapak Ibu, Gilgal adalah tempat Musa kemudian membuat perhitungan dengan Tuhan. Musa membuat perjanjian dengan Tuhan. Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang dilakukannya? Ada janji untuk sunat. Kalau kamu adalah umatku, maka kamu harus menunatkan diri. Dan salah satunya adalah menunat setiap laki-laki Israel untuk menjadi umat khusus. Tempat perjanjian antara Allah dengan umat. Jadi kalau Allah berbicara atau ratapan kemudian berkata, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal. Ini sebenarnya mengingatkan kembali bangsa Israel akan sejarah. Kota yang ketiga yaitu Berseba. Apa sebenarnya terjadi di Berseba? Berseba adalah tempat Abraham tinggal. Tentu Abraham itu menjadi tempat yang istimewa bagi bangsa Israel. Karena Abraham adalah bapak orang percaya, bapaknya mereka. Oleh karena itu, tempat itu begitu istimewa. Setelah Israel keluar dari pembuangan, maka tiga tempat itu dijadikan tempat untuk menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi, Israel kembali dari pembuangan dan kemudian mereka mulai menyembah akan Tuhan. Tetapi apa yang salah dengan mereka? Kalau mereka sudah datang menyembah ke tempat-tempat ini, mereka datang menyembah di Betel, mereka datang menyembah di Gilgal, mereka datang menyembah di Berseba. Terus kenapa Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Mereka ini sudah datang beribadah. Tapi kenapa Tuhan harus menegur mereka melalui Nabi katakan, carilah aku, maka kamu akan. Ini tentu agak unik, agak aneh. Orang datang beribadah, tetapi Tuhan katakan cari aku, maka kamu akan hidup. Dan 2 kali diulangi di dalam bacaan. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga meskipun mereka datang beribadah, maka kemudian Tuhan katakan carilah aku, maka kamu akan. Pasti ada sesuatu, pasti ada masalah di dalamnya. Sehingga kenapa Tuhan harus katakan carilah aku, maka kamu akan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 persoalan yang terjadi bagi mereka. Rupanya di Betel, rupanya di Gilgal, rupanya di Berseba. Memang mereka datang dan menyembah Tuhan di sana. Tetapi di sana juga ada Baal-Baal yang mereka dirikan. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tangan hampa. Mereka juga datang membawa keyakinan-keyakinan bangsa lain. Dan mereka bawa masuk kepada 3 tempat yang istimewa ini. Itu sebabnya Tuhan marah kepada mereka. Tuhan menegur mereka. Memang kamu datang beribadah kepadaku, tetapi kamu jauh daripadaku. Memang kamu datang beribadah kepadaku, tetapi kamu tidak menyembah aku. Maka Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini paling tidak memberikan kita 2 pelajaran penting untuk kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, datang kepada Allah, cari Allah. Ketika kita datang kepada Allah, carilah Tuhan, bukan cari tempat. Ini yang pertama. Bagian ini mengingatkan kita untuk ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah, kita harus mencari
Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan cari tempat, tapi cari Tuhan. Ini yang hilang di dalam bangsa Israel. Datang beribadah kepada Tuhan, datang ke Betel, datang ke Gilgal, datang ke Berseba, tapi tidak datang mencari Tuhan. Datang hanya karena tempat, karena historis dari 3 tempat ini istimewa, maka mereka datang untuk menyembah. Apa aplikasinya untuk kita hari ini? Orang datang ke gereja bukan lihat Tuhan, tapi lihat gerejanya. Enak di gereja sana, di sana enak, nyaman. Enak di sana, tempatnya oke. Enak di sana, kawannya ramah, orangnya baik, orangnya hampir. Enak di sana, hamba Tuhannya luar biasa. Hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau cari Tuhan atau mau cari gereja? Dengar baik. Hari-hari ini langkah anak Tuhan jatuh di posisi. Dia datang ke gereja. Dia hanya cari tempat. Dia tidak cari Tuhan. Itu sebabnya meskipun dia di dalam gereja, ia mencari orang yang baik. Ia di dalam gereja, ia mencari orang yang dikecewakan. Karena yang datang hanya melihat Tuhan, bukan mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Israel, carilah aku, maka kamu hidup. Mereka sudah datang, Bapak Ibu. Tapi kenapa Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu hidup? Karena mereka hanya datang karena 3 tempat ini saja. Hari ini banyak orang datang ke gereja karena takut ditegur. Banyak orang datang ke gereja karena dikunjungi. Banyak orang datang ke gereja karena sedih. Kalau kita melakukan hal itu, maka saudara tidak pasti bertemu. Karena saudara hanya mau menyenangkan manusia. Tapi kalau saudara memang cinta Tuhan, saudara mau mencari Tuhan, saudara tidak akan lihat apa di mana. Ini menjadi tamparan yang keras bagi Bapak Ibu bangsa. Kadang-kadang kita ikuti, apalagi sekarang momen Natal. Kadang-kadang kita ikut di satu Natal, kita lihat siapa berbawa acaranya, apa sih tampilannya, siapa pengkhotbahnya. Bapak Ibu, kita ke sana mencari siapa? Siapa yang kita cari? Kita mau bertemu Tuhan atau kita? Sekarang momen Natal, yang orang hebohnya di apa? Di perayaan. Betul? Sibuk. Kalau nggak dikasih itu marah. Kalau nggak ada apa makanan marah. Kamu datang cari makanan atau kamu bertemu Tuhan? Ini nanti sore kita datang. Bapak ini mau bertemu Tuhan atau mau bertemu siapa? Ini mencari peringatan yang sangat keras untuk Bapak Ibu dan saya, bahwa tempat itu pasti punya nilai sejarah. Saya percaya setiap tempat pasti nilai sejarah tinggi. Dan karena itu kita ingat Israel begitu mengingat Betel, Israel begitu mengingat Gilgal, Israel begitu mengingat akan Berseba. Dan karena itu 3 tempat ini kalau boleh tidak diruntuhkan. Tetapi Tuhan menegur mereka dengan keras. Kamu datang, tetapi hatimu menjauh daripada Dia. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dengan baik, itu berarti ada waktunya kita tidak bertemu Tuhan, seolah-olah Dia tidak mau bertemu kita. Bisa nggak ada Tuhan di dalam gereja? Bisa. Sedangkan iblis ada bisa masuk di dalam gereja, setan ada bisa masuk dalam gereja. Ada gereja yang hilang. Tentu saya bicara gereja, maknanya 2. Gereja selain hidup, tapi kita dalam gereja. Kita bisa kehilangan Tuhan. Bisa di dalam gereja tidak ada Tuhan. Nah karena itu firman yang kepada Bapak Ibu dan saya, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ini bicara tentang hukum sebab akibat. Apa yang kita cari pasti kita dapat. Bukankah Matius 7 ayat 7 katakan apa?
carilah, maka kamu akan mendapat. Apalagi? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Kemudian terakhir apa? Mintalah, maka kamu akan diberi, mendapat. Berarti ini hukum sebab akibat. Kalau cari pasti dapat, kalau ketok pasti dibuka, kalau minta pasti diberi. Kalau demikian, kalau kau bilang carilah aku, maka kamu hidup. Maka setiap kita yang cari Tuhan pasti hidup. Tentu makna hidup ini dua. Yang pertama adalah jasmani kita di dunia ini, kebutuhan kita secara duniawi. Tetapi yang kedua adalah keselamatan akan jiwa kita secara dekat. Kalau kita mencari Tuhan, pasti itu janji Tuhan. Kalau kau mencari aku, kau akan hidup. Pasti. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan di Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan sebenarnya tidak pernah menutupi kita temui. Tetapi kadang-kadang Tuhan sengaja membiarkan diri mau melihat sejauh mana kita mencari. Allah mencari manusia, maka peristiwa nanti kita kenal. Allah turun menjadi manusia, mencari kita. Dan Ia berjanji kalau kau mencari aku, maka kamu pasti. Yohanes 15 katakan, melekatlah padaku, maka kamu akan berbuah, kamu akan hidup. Ini menjadi satu kesinambungan yang utuh. Koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Maka poin pertama yang paling penting adalah datang kepada Tuhan. Jangan lihat tempat, tapi berusaha untuk cari. Ini penting Bapak. Sejauh mana setiap kali kita beribadah, ada orang beribadah, lihat siapa yang sudah datang, banyak orang atau tidak. Kalau ibadah kita hanya karena lihat jumlah sedikit banyak, apa yang kecil. Selalu doa saya datang beribadah, saya tidak peduli mau berapa pun orang, karena saya pengen yang ada di kepala, yang ada di hati, yang ada pikiran, bertemu Tuhan. Ini waktunya saya mau bertemu Tuhan. Bonus ada orang di sekitar saya bisa membangun relasi. Tapi tujuan kita adalah bertemu dengan Dia, membangun hubungan. Maka ini hal yang pertama. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Hal yang pertama, menjadi pelajaran, datang kepada Tuhan, berusahalah, mencarilah untuk bertemu Tuhan, bukan lihat tempat. Ini poin pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa mencari Tuhan ini bukan sifatnya opsional. Mencari Tuhan itu bukan kebutuhan sekunder. Mencari Tuhan itu adalah kebutuhan primer. Meskipun mencari Tuhan itu pilihan, tetapi itu adalah kebutuhan primer kita Bapak Ibu. Saya bertanya, satu hari kita kerja berapa jam? 8 jam. Terserah, ada kadang kerja jam 4, pulangnya jam 11 malam. Mau jam berapa pun kita bekerja, rata-rata itu orang kerja 8 jam. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu dan saya mencari Tuhan berapa jam? Kalau kita bekerja 8 jam, Bapak Ibu dan saya mencari Tuhan berapa jam? Terlalu panjang. Berapa menit? Kalau jam terlalu banyak, berapa menit?
Kita mencari Tuhan berapa menit? Saya agak ragu. Hampir semua mungkin orang mencari Tuhan 2 jam itu kalau hari Minggu, karena itu ibadah kan. Tapi kalau di rumah saya agak ragu kalau ada yang sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang kalau di total 1 hari hanya hitungan menit. Kadang-kadang bisa begitu tidak sampai 1 menit. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Amin. 12 detik, 7 detik selesai. Terima kasih Tuhan, saya sudah bangun hari ini. Tuhan, saya mau pergi ke sana. Kalau digabung-gabung, jangan-jangan nggak sampai 5 menit untuk 1 hari. Cari Tuhan itu bukan opsi, tetapi itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan utama setiap untuk mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau hidup, maka sekarang cari Tuhan. Berarti kalau tidak mencari Tuhan, mati. Matinya 2 opsinya. Mati secara jasmani, yang gak akan bertemu lagi, tetapi mati secara rohani. Mati secara rohani juga ada 2. Kematian rohani kita pasti masuk neraka. Tapi mati rohani yang tidak mau tahu tentang kebenaran, tidak mau peduli tentang hal yang baik, ini juga namanya kematian rohani. Tidak terlalu peduli dengan orang lain, ini juga kematian rohani. Hal-hal yang bersifat benar, hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran dianggap sepi, masa bodoh, biarkan itu. Apalagi ditambah dengan pribadi diri yang introvert, tertutup orang, tidak mau terbuka, maka ini mencari-cari. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal kedua ini, cari Tuhan, itu kebutuhan utama Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu, kita tiap hari mencari kehidupan kita, makan dan minum. Kita akan berusaha maksimal. Kalau memang sudah sakit sekali, baru kita kerjakan. Selagi masih bisa gerak, kita lakukan. Hal tentang kebutuhan kita secara rohani, hal juga itu adalah kebutuhan utama. Nah, perhatikan ayat yang ke-6, Bapak. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, kata-kata ini menarik. Supaya jangan dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu berarti kalau kita tidak cari Tuhan, resikonya besar. Orang yang sengaja tidak mencari Tuhan, orang yang masa bodoh tidak mau mencari Tuhan, di sana dikatakan apa? Supaya ia jangan memasuki keturunan Yusuf. Kalau Tuhan sudah membuat sesuatu, tak ada satupun yang menggagalkan. Hidup ini adalah kesempatan. Maka selagi diberi kesempatan, gunakan waktu dengan baik. Karena kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah buat sesuatu, Tuhan tidak bisa balik lagi. Maka hari ini adalah hari-hari di mana kesempatan Bapak Ibu dan saya untuk mencari Tuhan. Kita biasanya bangun pagi langsung gadget kita. Bangun pagi lihat handphone pun letaknya di mana. Maka hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita sungguh menjadikan Tuhan itu prioritas
yang benar. Itu prinsip. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 12-13. Yeremia 29 ayat 12-13. Apa yang dikatakan di sana? Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cari dia. Kalau berseru pasti akan ketemu. Kalau mencari pasti menemukan Tuhan. Ini hukum sebab akibat semua ini. Kalau cari Tuhan pasti ketemu. Kalau menanyakan Tuhan akan peroleh hasil. Saya yakin hampir semua kita selalu berseru pada Tuhan. Amin. Hampir setiap kita selalu berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan tuntun saya, Tuhan bimbing saya. Tetapi kalimat terakhir di ayat 13, apakah kamu menanyakan aku dengan segenap hati? Atau karena sudah kepepet, baru kemudian kita, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan beri saya ketenangan. Karena sudah kepepet. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan adalah kebutuhan pribadi kita. Mencari Tuhan itu adalah kebutuhan utama. Dan tentukan itu kebutuhan utama, maka mencari Tuhan itu adalah kebutuhan yang sangat personal. Ada banyak orang mengharapkan, ada banyak orang merindukan kalau dalam satu persekutuan ramai orang. Itu tidak salah, itu betul. Karena di dalam Ibrani 10:25 katakan, jangan menjauhkan diri pertemuan ibadah. Karena di sana kau membuat, mengasihi, menasihati, menguatkan, menghibur, meneguhkan dan yang lain. Tetapi jangan lupa, ibadah mencari Tuhan juga adalah kebutuhan personal, pribadi kita. Dan karena itu kita tidak perlu terganggu dengan orang lain ketika kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan. Sudahkah Bapak Ibu dan saya? Saya yakin kita pasti mencari. Tetapi lebih dalam pertanyaan, sudahkah saudara menemukan Tuhan? Sudahkah saudara bertemu dengan Tuhan? Mencari Tuhan, sudah bertemu apa enggak? Sudahkah menemukan Tuhan? Kalau saudara sudah bertemu, saudara sudah menemukan Tuhan, maka itu akan mengubah seluruh hidup. Engkau tidak akan peduli apa kata orang di kiri kanan, tapi ketika hubungannya dengan Tuhan, saudara orang paling ada di depan. Karena Bapak Ibu tahu, itu adalah kebutuhan pribadi, itu adalah kebutuhan utama. Tidak boleh orang lain menggagalkan. Maka selama kita masih diberi kesempatan, ini saya tidak tahu Natal Bapak Ibu yang keberapa. Kalau hari ini usia kita 24 tahun, maka berarti kita sudah Natal 24 tahun. Pertanyaannya adalah, selama Natal 24 tahun, sudahkah engkau menemukan Yesus? Sudahkah menemukan Kristus? Nanti malam kita akan merayakan apa? Dengan tema yang menarik, Connected with God, yang ada di depan. Terhubung dengan Tuhan. Gimana caranya? Supaya saudara dan saya terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak hidup hari ini.
firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan terkoneksi dengan Tuhan. Ibarat handphone, punya baterai, tapi kalau nggak ada sinyal, apa artinya? Ada sinyal, ada baterai, tapi kalau nggak ada handphone, apa artinya? Terkoneksi. Hari-hari ini setan sedang berusaha keras untuk menjauhkan Bapak Ibu dan saya dari hubungan kita. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, itu yang sedang kita hadapi. Maka kita harus membangun kembali, restorasi kembali hidup kita supaya terkoneksi, terhubung kembali. Kalau tidak, kita pasti mati. Mati jasmani, mati rohani. Sudah di neraka, menderita lagi di dunia, tidak peduli tentang apapun yang baik. Doa saya, ambil komitmen untuk mulai mencari Tuhan. Karena saudara dan saya, ketika kita cari Tuhan, kita akan hidup. Amin.